Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin rahimakumullah. Pertama-tama dan yang paling utama, khatib ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam yang telah menciptakan langit dan bumi, yang telah memberi kita beribu-ribu nikmat sehingga tersisa satu nikmat yang sangat mulia, satu nikmat yang sangat dibutuhkan oleh manusia, yaitu nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa dan memperjuangkan Islam ini hingga dapat tersampaikan ke negeri yang ini. Khatib mewasiatkan kepada diri khatib pribadi dan umumnya kepada para jamaah untuk senantiasa meningkatkan kualitas dan kuantitas ketakwaan, karena sesungguhnya ketakwaan adalah perbekalan menuju akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Berbekalah karena sebenar-benarnya bekal adalah ketakwaan. Allah juga berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Dan sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Kaum muslimin rahimakumullah. Sungguh kekayaan dan kemiskinan adalah cobaan dan ujian dari Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nabluukum bisyarri wal khair wa ilaina turja'un." Allah akan menguji kalian dengan kebaikan dan keburukan sebagai cobaan, dan kepada Kamilah kalian dikembalikan. Sungguh menakjubkannya keadaan seorang mukmin jika ia ditimpa dengan kesengsaraan dan penderitaan, maka ia akan sabar dan terus bersabar sehingga rasa sabarnya itu menjadi kebaikan dan pahala yang besar baginya. Sebaliknya, jika seorang muslim ditimpa kepadanya kebahagiaan, kesenangan dan juga kegembiraan, maka ia akan bersyukur dan terus bersyukur sehingga rasa syukurnya itu menjadi kebaikan bagi dirinya dan menjadi sebab ditambahkannya lagi nikmat padanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi lasyadid." Dan barang siapa yang bersyukur atas nikmatku, maka akan kutambahkan lagi kepadanya nikmat. Dan barang siapa yang mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Kaum muslimin rahimakumullah. Sungguh mulianya Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan semuanya dengan penuh nikmat, menciptakan semuanya dengan penuh hikmah. Ia yang mengatur harta antara yang miskin dan yang kaya, yang menjadi sebab dan alasan utama mengapa roda perekonomian dunia ini bisa stabil dan normal. Yang kaya akan mempekerjakan yang miskin dan memberinya upah ataupun gaji, dan yang miskin akan bekerja kepada yang kaya dengan keahlian dan tenaga. Dengan demikian kebutuhan antara yang miskin dan yang kaya akan terpenuhi dengan baik dan benar. Sungguh Allah Subhanahu wa taala pasti menguji hambanya dengan kemiskinan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nabluwannakum bi syai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat."
Sungguh Allah pasti akan menguji kalian dengan sedikit rasa ketakutan, kelaparan, dan kekurangan harta dan jiwa, serta kekurangan buah-buahan. Maka barang siapa yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kemiskinan, harus bersabar dan terus bersabar, karena sesungguhnya sabar itu adalah amalan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa di antara hambanya yang disempitkan rezekinya, yang dipersulit kehidupannya, maka ia tidak harus berkecil hati dan bersedih, karena sungguhnya Rasulullah dan mayoritas para sahabatnya dulu hidup dengan sengsara. Sungguh harta adalah perhiasan dunia yang fana dan akan sirna. Maka tidak pantas bagi seorang mukmin untuk bersedih dan berkecil hati. Seharusnya seorang muslim bisa tabah dan sabar dan mengerti alasan mengapa hartanya dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah. Sungguh Islam telah menyerukan kepada orang-orang yang kaya sebagaimana menyerukan orang-orang yang fakir agar mendidik jiwa mereka menjadi kaya dengan mengekang nafsunya, karena sesungguhnya kekayaan jiwa bukanlah kekayaan harta dan benda, namun kekayaan jiwa adalah qanaah, yaitu selalu merasa cukup atas Allah, atas segala sesuatu yang Allah berikan kepadanya, baik sedikit maupun banyak. Rasulullah SAW bersabda, warda bima qasamallahu takun aghnan nas. Ridholah kepada apa yang telah diberikan Allah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka engkau akan menjadi manusia yang terkaya. Kaum muslimin rahimakumullah. Seorang hamba yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kemiskinan seharusnya memperhatikan hatinya agar tidak berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya ia tetap beristiqomah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah." Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan salat dan dengan sabar dan salat. Kaum muslimin rahimakumullah. Sungguh Allah telah menyerukan kepada orang-orang yang kaya untuk bisa bersedekah kepada orang-orang yang miskin. Dan Allah juga menyerukan orang-orang miskin agar bisa bekerja keras untuk memenuhi kehidupannya, karena sesungguhnya harta yang paling baik adalah harta yang dihasilkan oleh kerja kerasnya sendiri. Rasulullah SAW bersabda, "Ma akala ahadun qattun khairan min an ya'kula min amalin yadi." Tidaklah seorang memakan suatu makanan yang lebih baik dari memakan suatu makanan yang telah dihasilkan oleh tangannya sendiri. Maka inilah jalan yang tepat dan sikap yang benar. Adapun meminta-minta tanpa ada kebutuhan yang mendesak ataupun hanya ingin memperbanyak hartanya, itu adalah perbuatan yang tercela. Rasulullah SAW bersabda, "Man sa'alan nasu amwaluhum taqatharan, fa innama yas'alu jamran fayastaqil aw yastaqir." Barang siapa yang meminta kepada manusia harta dalam rangka memperbanyak hartanya, maka ia seperti meminta bara api, maka silahkan meminta banyak ataupun sedikit. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahu li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin. Inna fastaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatslu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Adapun faktor peningkatan kemiskinan di masyarakat Islam adalah sebuah perkembangan zaman yang terus mengecoh masyarakat Islam dalam perkara hal yang subhat dan haram. Serta faktor yang lainnya adalah karena masyarakat Islam sangat begitu malas untuk bekerja keras. Sungguh kemiskinan disangka-sangka menjadi sebab utama kemunculan perkara yang hina dan keji, seperti keretakan keluarga, pencurian, perampokan, bahkan sampai pembunuhan. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala menyerukan kepada kita untuk tetap berbuat baik meskipun kita dalam keadaan susah.
dan menyuruhkan kepada kita untuk terus bertakwa, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Dan barang siapa yang bertakwa kepadaku, niscaya akan kuberikan kemudahan dalam segala urusannya. Inna Allaha wa malaikatu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala ali Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala ali Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina والمؤمنات الأحياء منه والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة قاضي الحاجات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قوموا إلى صلاتكم.